Pernah nggak sih lo ngerasa kagum sama event-event keren yang berjalan mulus banget? Mulai dari konser, wedding, sampai launching produk yang serba rapi. Padahal di balik layar, itu semua kerja keras tim event organizer alias EO. Nah, buat lo yang baru mau mulai jadi EO atau lagi ngerintis karier di dunia event, dengerin baik-baik karena hari ini gue bakal kasih 10 tips penting buat event organizer biar lo bisa naik level jadi EO yang profesional dan disegani. Oke, kita mulai dari yang pertama. 1. Perencanaan yang baik adalah setengah dari kemenangan. Di dunia EO, nggak ada yang namanya, ya nanti juga beres. Semuanya harus direncanakan. Mulai dari timeline, rundown, anggaran, sampai daftar vendor. Semakin detail lo bikin rencana, semakin kecil kemungkinan lo panik di hari H. Lo harus tahu siapa yang ngurus dekor, siapa yang handle MC, siapa yang standby di backstage. Karena di dunia event, satu kesalahan kecil bisa jadi efek domino yang bikin semua berantakan. 2. Fleksibilitas adalah kunci sukses EO. Lo bisa punya rencana paling sempurna di dunia, tapi kalau nggak fleksibel, lo bakal keok duluan. Cuaca bisa berubah, vendor bisa cancel, listrik bisa drop. Makanya selalu siapin plan B. Bahkan kalau bisa plan C. EO sejati bukan yang nggak pernah kena masalah, tapi yang bisa ngatasi masalah tanpa bikin klien panik. 3. Klien adalah mitra, bukan sekadar pelanggan. Jangan cuma mikir klien sebagai orang yang bayar lo. Anggap mereka partner lo. Dengerin mereka, pahamin visi dan keinginan mereka. Kadang klien nggak tahu istilah teknis, tapi mereka tahu apa yang mereka rasain. Jadi, komunikasikan ide lo dengan bahasa yang bisa mereka ngerti. Dan yang paling penting, jaga kepercayaan mereka. Karena dari situ, rekomendasi dan proyek-proyek baru biasanya datang. 4. Detail kecil menciptakan pengalaman besar. Ini nih yang sering dilupain EO pemula. Lu sibuk mikirin panggung, sound, dan lighting. Tapi lupa hal-hal kecil kayak penataan meja, dekor di photo booth, atau aroma di ruangan. Padahal hal-hal kecil ini yang bikin tamu ngerasa, wah, event bagus bukan cuman yang megah, tapi yang berkesan. 5. Waktu adalah aset terbesar EO. Kalau lo nunda-nunda, siap-siap aja berantakan di akhir. Mulai persiapan jauh sebelum hari H. Punya deadline, dan pastiin semua orang di tim lo patuh sama waktu. EO itu kayak main catur, bukan balap lari. Lo harus mikir beberapa langkah ke depan. Yang paling keren dari EO profesional adalah mereka santai di hari acara karena semua udah siap sebelumnya. 6. Jaringan adalah kekuatan. Di dunia EO, kenalan lo adalah senjata lo. Lo butuh kenal orang dekor, vendor catering, teknisi, bahkan fotografer. Semakin luas jaringan lo, semakin gampang lo dapet solusi ketika ada masalah. Dan jangan lupa jaga hubungan itu. Kadang proyek besar datang bukan dari pitching, tapi dari obrolan santai sama vendor yang udah percaya sama lo. 7. Kesederhanaan bisa jadi keunggulan. Banyak EO pemula pengen langsung bikin event besar-besaran. Padahal kalau belum siap, malah bisa berantakan. Mulailah dari event kecil tapi maksimal. Lebih baik acara kecil yang rapi dan memuaskan daripada acara besar tapi amburadul. Simple bukan berarti murahan, tapi efektif dan elegan. 8. Belajar dari setiap acara. Setiap event itu guru. Nggak peduli sukses atau gagal, pasti ada hal yang bisa lo pelajari. Habis event, sempetin buat evaluasi. Apa yang berhasil, apa yang harus diperbaiki. Dari situ lo bakal tumbuh jadi EO yang makin matang dan tahan banting. 9. Komunikasi yang jelas mencegah kekacauan. Pernah nggak lo lihat acara yang kacau cuma karena miskom? Itu sering banget terjadi. Makanya, pastiin semua orang di tim lo tahu tugas dan ekspektasinya. Gunakan grup chat yang efektif, share dokumen dengan rapi, dan kalau bisa, bikin briefing sebelum hari acara. EO bukan kerja satu orang, tapi kerja satu tim. Jadi, semua harus seirama. Story, kreativitas membuat acara tak terlupakan. Dan yang terakhir, ini yang bikin lo beda dari EO lain, kreativitas. Tambahin sentuhan unik, ide gila yang tetap relevan, atau konsep yang belum pernah dicoba orang lain. Misalnya, tema yang nyeleneh tapi keren, foto booth interaktif, atau gimmick kecil yang bikin tamu senyum. Orang bakal inget event lo bukan karena megahnya, tapi karena pengalamannya. Nah,
Itu tadi 10 tips penting buat IO pemula. Kalau lo baru mulai di dunia ini, jangan minder. Setiap IO hebat juga pernah gugup di awal. Bedanya, mereka nggak berhenti belajar dan terus berkembang. Dunia event itu keras, tapi juga seru banget. Lo bakal nemuin tekanan, tantangan, tapi juga kepuasan luar biasa waktu lihat semua berjalan sukses. Karena pada akhirnya, event yang keren itu bukan cuma soal tampilannya, tapi soal bagaimana tim lo bekerja di balik layar. Jadi, buat lo yang pengen terus belajar dan berkembang di dunia I.O., stay tune terus di Kalapa TV. Kita bakal terus bahas dunia event dari berbagai sisi, dari teknis, strategi, sampai mentalitas seorang I.O. sejati. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman lo yang juga pengen terjun di dunia event. Karena di Kalapa TV, kita nggak cuma bikin event, tapi juga ngembangin generasi I.O. masa depan.